Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Ayu Rahmawati, perwakilan dari kelompok 3, akan mempresentasikan PowerPoint hasil diskusi kami bersama. Yang pertama ada siklus pengelolaan keuangan negara. Siklus pengelolaan keuangan negara merupakan rangkaian dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kegiatan dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran dalam sektor pemerintahan adalah segalanya. Perencanaan dan penganggaran sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyempurnaan penganggaran dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, pengintegrasian antara rencana kerja dan anggaran, penyatuan anggaran, penganggaran berbasis kinerja, penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah, dan klasifikasi anggaran. Adapun sistem dan prosedur akuntansi sangat diperlukan dalam pelaksanaan anggaran. Tujuannya adalah untuk menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terkait sehingga jelas pembagian kerja dan tanggung jawab di antara mereka. Yang kedua, terselenggaranya pengendalian internal untuk menghindari terjadinya penyelewengan. Dan yang terakhir, untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban entitas pelaporan dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya ada siklus anggaran pemerintah daerah. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu entitas dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Pada umumnya, siklus anggaran terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, penyusunan atau persiapan anggaran. Yang kedua, ratifikasi anggaran. Ketiga, pelaksanaan anggaran. Keempat, pelaporan dan evaluasi. Perbedaan siklus anggaran dan siklus akuntansi. Dari fungsinya, siklus anggaran merupakan alat perencanaan, pengendalian kebijakan fiskal, politik, koordinasi dan komunikasi, penilaian dan menciptakan ruang publik. Sedangkan siklus akuntansi merupakan alat untuk mencatat, mengklasifikasi, menggolongkan, menganalisis, mengikhtiarkan, melaporkan, dan menginterpretasi transaksi. Dari tujuan pencatatan, siklus anggaran merupakan kepatuhan membandingkan antara anggaran dan realisasi, sedangkan siklus akuntansi yaitu untuk pencatatan transaksi. Yang ketiga, dana umum dan ekuitas. Untuk memahami akuntansi pemerintahan menurut standar akuntansi pemerintahan, maka kita perlu mengetahui terkait mekanisme akuntansi dana umum yang dianut dalam SAP. Pendekatan self-balancing di dalam neraca berdasarkan SAP merupakan selisih antara saldo aset dan kewajiban, yang mana dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ekuitas dana di dalam neraca merupakan kelompok dana umum, penyeimbangan atau self-balancing terhadap akun aset dan kewajiban. Saldo dana dalam neraca dapat diinterpretasi sebagai dana likuid yang siap digunakan dan disebut sebagai ekuitas dana lancar. Selisih lebih perhitungan anggaran atau silpa dan dana cadangan. Untuk menggunakan silpa dan dana cadangan perlu ketetapan hukum yang mengatur penggunaan dana silpa yang tersedia. Selanjutnya, persamaan akuntansi pemerintahan. Persamaan akuntansi adalah hubungan fungsional antara akun tempat mencatat transaksi dalam suatu sistem akuntansi sebagai hasil dari dimintanya pertanggungjawaban berdasarkan konsep entitas pelaporan dan kemandirian entitas yang menghendaki agar kekayaan yang dikelola oleh pemerintah dapat ditujukan sumber atau asalnya. Berikut persamaan akuntansi pemerintah secara sederhana. Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, berikut pos-pos yang ada di dalam pelaporan keuangan pemerintah. Yang pertama ada aset, kedua kewajiban, ketiga ekuitas, keempat pendapatan, kelima belanja,
6 transfer, ke-7 pembiayaan, ke-8 silpa atau sikpa, ke-9 pendapatan LO, ke-10 beban, ke-11 surplus atau defisit LO. Terdapat 2 jenis komponen pelaporan keuangan dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia, yaitu komponen finansial dan komponen anggaran. Berikutnya, contoh penyesuaian dalam persamaan akuntansi. Penyesuaian diperlukan karena tidak setiap pos dalam neraca menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Misalnya, pos persediaan di dalam neraca pemerintah daerah Kabupaten Makmur pada akhir tahun 2015, yang mana nilainya sama dengan pos persediaan di awal tahun 2016 atau neraca awal. Untuk memastikan bahwa pos tersebut saldonya telah tepat, perlu adanya pengecekan nilai persediaan atau stock opnam. Kasus lain misalnya, pemerintah daerah Kabupaten Makmur menyusutkan asetnya untuk mendapatkan nilai wajar aset tetap di dalam neraca. Adanya transaksi yang belum tercatat atau akun pada akhir tahun belum menunjukkan nilai yang tepat, menunjukkan bahwa di dalam akuntansi pemerintahan perlu dilakukan penyesuaian atau judgement terhadap akun-akun yang muncul. Hasil dari penilaian tersebut adalah munculnya jurnal penyesuaian untuk memperbaiki laporan agar menggambarkan. Dan yang terakhir adalah laporan operasional dan laporan realisasi anggaran dalam persamaan akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang ditetapkan dengan PP nomor 24 tahun 2005 menggunakan basis modifikasi kas menuju akrual. Basis ini mengharuskan penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dengan basis akrual. Sementara pendapatan, belanja, dan pembiayaan menggunakan basis kas. Aset, kewajiban, dan ekuitas merupakan unsur neraca. Sementara pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan unsur laporan realisasi anggaran. Perkembangan selanjutnya, PP nomor 71 tahun 2010 menggunakan basis akrual dalam pencatatan transaksi pemerintahan. Basis ini mengharuskan penyajian aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, dan beban dengan basis akrual. Sedangkan pendapatan, kewajiban, dan pembiayaan serta laporan arus kas menggunakan basis kas. Aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, dan beban merupakan unsur neraca dan laporan operasional. Sedangkan pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan merupakan unsur laporan realisasi anggaran. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.